Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kepada hadirin semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah dapat memberikan kemudahan bagi urusan kita. Sebagaimana firman Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia memberikan kemudahan baginya dalam urusannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji milik Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, baik kenikmatan maknawiyah dan kenikmatan amaliyah. Salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dapatnya kita merasakan suasana bulan Ramadan pada saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat dan para tabi'in dan ulama yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya akan membahas tentang surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyepihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Dari ayat ke-13 dapat disimpulkan bahwa Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan sebuah kezaliman. Dan ada 4 hal yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Yang pertama, ketika Luqman menyuruh anaknya menaiki keledai, lalu Luqman berjalan melewati kerumunan, lalu orang-orang berkata, "Sungguh celakalah anak itu. Anak itu menaiki keledai, sedangkan bapaknya disuruh berjalan." Yang kedua, Luqman menyuruh anaknya berjalan, lalu ia menaiki keledai. Lalu melewati kerumunan, orang-orang berkata, "Sungguh celakalah bapak itu. Ia menaiki keledai, sedangkan anaknya disuruh berjalan." Yang ketiga, ketika Luqman dan anaknya sama-sama tidak menaiki keledai, lalu melewati kerumunan, lalu orang-orang berkata, "Sungguh, Masya Allah, sungguh bodohnya anak bapak itu." Yang keempat,
Luqman dan anaknya menaiki keledai, lalu melewati kerumunan. Lalu orang-orang berkata, "Astagfirullah, sungguh celakalah anak bapak itu." Dari 4 yang diajarkan Luqman kepada anaknya itu dapat disimpulkan bahwa apa yang kita lakukan akan salah di setiap mata orang. Kita tidak akan pernah benar karena orang-orang memiliki pendapatnya masing-masing. Dan ayat ke-14 mengajarkan kita, merintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Namun daripada kepada orang tua, ayat ke-14 lebih ditekankan berat kepada ibu. Ibu telah menyusui kita sampai umur 2 tahun. Ibu telah mengalami banyak penderitaan dan kesusahan. Maka kita harus memuliakan ibu kita, merawat ibu kita, dan menjaga ibu kita sampai habis usia ibu kita. Walaupun sudah habis usianya, kita tetap diwajibkan untuk mendoakannya. Karena doa yang makbul itu adalah doa dari anak-anak yang soleh kepada orang tuanya. Sekian kultum singkat saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.